Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, jika Al-Quran itu laksana pohon, maka hadis itu pada dasarnya adalah kayu. Kita bisa menggunakan pohon itu kalau pohon itu sudah berwujud dalam bentuk kayu. Hadis penting bagi kita untuk menjalankan agama Islam. Karena umat Islam kalau hanya menjalankan agama, hanya merujuk kepada Al-Quran, maka laksana dia hanya bisa menggunakan pohon semata. Hadis biasa digunakan menggunakan 4 pendekatan atau 4 istilah. Yang pertama, hadis itu sendiri. Hadis itu secara bahasa artinya adalah al-jadid. Ada yang mengatakan hadis itu adalah al-kalam. Al-jadid berarti sesuatu yang baru. Al-kalam berarti perkataan. Maka dari itulah diterjemahkan bahwa yang namanya hadis adalah ma jaa minan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan Nabi atas apa yang dikerjakan oleh para sahabatnya. Yang kedua, yang disebut dengan as-sunnah. Sunnah sendiri secara bahasa adalah as-sirah al-muttaba'ah, yaitu perjalanan yang diikuti. Kenapa disebut perjalanan yang diikuti? Karena dalam hal ini ada perjalanan Rasulullah, ada perjalanan sahabat Rasulullah. Maka yang disebut dengan sunnah pada dasarnya bukan hanya yang bersumber dari Nabi sendiri, tapi juga bersumber dari para sahabat Nabi. Yang ketiga, yang disebut dengan khobar. Khobar secara bahasa adalah an-naba. Naba itu berita. Berita dari mana? Yaitu berita yang bisa juga bersumber dari baginda Nabi dan bisa juga bersumber dari para sahabat Nabi. Dan yang keempat, yang disebut dengan asar. Apa itu asar? Al-asar huwa al-baqiyah awil baqiyatu syai'. Yang disebut dengan asar adalah bekas atau jejak sesuatu. Maka yang berhubungan dengan asar ini biasanya bukan berasal dari baginda Nabi, tapi bersumber dari sahabat Nabi, bahkan dari tabi'in. Walaupun demikian bukan berarti sahabat dan tabi'in ngarang, melainkan itu seperti halnya fotokopi. Tulisan aslinya sudah tidak ada, tetapi bisa diidentifikasi, bisa ditelusuri melalui fotokopinya itu. Contohnya adalah dalam doa-doa al-ma'surah, yaitu doa-doa yang diamalkan oleh para sahabat, yang diamalkan oleh para tabi'in, yang itu diyakini bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang saya hormati, hadis pada dasarnya bukan karangan Rasulullah. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kalau Al-Quran itu laksana pohon, hadis itu adalah kayu, maka kayu itu sendiri adalah bersumber daripada pohon. Makanya di dalam Al-Quran dinaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan baginda Nabi bukanlah hasrat, bukanlah hawa nafsu beliau, tetapi semua yang terucapkan oleh baginda Nabi semua merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ini redaksinya, bahasanya, kalimatnya adalah yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan mungkin dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya hormati, dalam ilmu hadis ada yang namanya batang tubuh. Ada yang disebut dengan matan, ada yang disebut dengan sanad. Apa itu matan? Matan itu adalah teks hadisnya. Atau bahasa lainnya, matan itu adalah muatan berita yang sampai kepada kita. Yang kedua, ada yang disebut dengan sanad. Apa itu sanad? Sanad itu adalah mata rantai, sumber berita. Kita biasa mendengar atau membaca hadis riwayat dari Bukhari, hadis riwayat dari Imam Muslim, hadis riwayat dari
Ibnu Dawud, hadis riwayat dari Tirmidzi, hadis riwayat dari Ahmad. Maka ketika ada kalimat rawa al-Bukhari an rajulin an rajulin an rajulin an rajulin sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mata rantai itu dalam ulumul hadis disebut dengan sanad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan materi ilmu hadis kita ini terkait dengan materi pertama, yaitu ilmu hadis. Nanti pembelajarannya adalah pengertian ilmu hadis, kemudian pembagian ilmu hadis. Ada ilmu hadis dirayah dan ada ilmu hadis riwayah. Ya, kalau kita lihat gambar ini adalah manuskrip hadis. Ya, tulisan bentuk manuskrip buku-buku hadis di masa awal Islam. Di sini istilahnya ini tidak ada baris dan tidak ada baris, tidak ada titik. Berbeda dengan yang kita lihat buku-buku hadis sekarang seperti kitab Sahih Bukhari, itu ada baris dan ada buku. Ya, lanjut di sini ya, ke bawah. Seluruh umat Islam memiliki keyakinan bahwa hadis Rasulullah merupakan pedoman hidup. Ya, seluruh umat Islam ya harus di sini adalah harus yakin ya, karena beriman yakin adanya hadis Rasulullah ini termasuk iman kepada Rasul. Nah, tidak sempurna keimanan kita kalau kita tidak meyakini bahwa hadis Rasulullah itu adalah sebagai pedoman hidup atau juga sebagai sumber ajaran atau sumber hukum setelah Al-Quran. Ya, kalau hadis itu adalah sumber hukum, tapi sumber hukumnya adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Kemudian juga sebagai pedoman hidup. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Ya. Itu juga bisa kita pahami. Kemudian oleh karena itu mempelajari hadis dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya bagi umat Islam adalah cara yang paling tepat untuk mencari nilai-nilai pedoman hidup. Ya, kita orang Islam ya, bagaimana mencari nilai hidup, bagaimana cara berakhlak, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bermuamalah, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita sesama manusia, hubungan kita sesama makhluk. Ya, ini ada kita ambil nilai akhlak ini, nilai akidah dan lain sebagainya ini kita ambil itu dari hadis Nabi. Nah, kita utamakan mengambil nilai-nilai yang Islam itu dari Al-Quran terlebih dahulu, baru itu dari hadis Nabi. Ya, sumber ajaran dan hukum Islam di dalam hadis Rasulullah. Tanpa mempelajari hadis dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya, pasti mustahil pedoman hidup, sumber ajaran dan hukum Islam itu bisa didapatkan. Jadi mempelajari hadis menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang yang ingin mendalami Islam. Mau tidak mau, kalau kita ingin mempelajari fikih umpamanya, ingin mempelajari akhlak, harus terlebih dahulu mempelajari hadis. Tidak bisa tidak. Ya, Anda mempelajari tentang sholat, ya pasti di dalamnya ada hadis tentang sholat. Kalau tanpa hadis, tanpa sholat, ya Anda tidak akan bisa mempelajari hadis. Begitu juga Anda berpuasa umpamanya. Ya, bagaimana tata cara berpuasa itu? Ya, itu terdapat pada Al-Quran, ada juga terdapat pada hadis Nabi. Makanya kita tidak bisa meninggalkan hadis Nabi. Ya. Dan fungsi kita mempelajari hadis ini juga untuk mengetahui
otentisitas keaslian serta kebenaran kesahihan suatu hadis, seseorang juga harus mempelajari ilmu hadis. Ya, asli atau tidak aslinya hadis ini, ya kita akan mengetahui benar atau tidaknya. Contoh, utlubul ilmu walau bi'sentutullah ilmu walau ke negeri Cina. Ini apakah hadis atau tidak? Ya, kita akan mengetahuinya dengan mempelajari ilmu hadis. Apakah itu hadis atau tidak? Nah, setelah kita mempelajari ilmu hadis, ya ternyata di dalam ilmu hadis, tunturlah ilmu walau ke negeri Cina ini bukan hadis. Ini adalah syair-syair Arab. Dari mana kita tahu? Ya dari ilmu hadis, dari mempelajari ilmu hadis. Begitu juga kita sholat. Bagaimana sholat yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi? Ya kita lihat di sini melalui hadis-hadis Nabi. Ya, makanya ada hadis itu dibagi menjadi ada hadis yang sahih yang benar berasal dari Nabi, ada hadis yang dhaif yang bukan berasal dari Nabi. Mari renungkan. Ya, mari renungkan ini yang terdapat di dalam buku ini menunjukkan ya tentang manfaat kita mempelajari pembahasan tentang ilmu hadis. Ya, kita lihat ini adalah perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, saya tidak mengenal ilmu yang lebih utama bagi orang yang berhasrat menundukkan wajahnya di hadapan Allah selain ilmu hadis. Ya, ini artinya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ulama Islam ini mengatakan bahwa ilmu hadis ini sangat utama, sangat penting ya di dalam Islam itu sendiri. Kenapa? Karena tanpa ilmu hadis ya kita tidak akan tahu bagaimana cara sholat yang sesuai dengan Nabi. Ya, orang-orang sangat memerlukan ilmu ini sampai kepada soal-soal kecil sekalipun seperti makan dan minum memerlukan petunjuk dari hadis. Ya, mau makan kita harus ada petunjuk dari hadis, mau minum ada petunjuk dari hadis, mau sholat ada petunjuk harus ada petunjuk dari hadis, mau berpuasa harus ada petunjuk dari hadis. Ya, hadis itu apa? Sebagaimana kita ketahui, hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan atau ketetapan dari Nabi Muhammad. Apapun yang berasal dari Nabi itu dikatakan sebagai hadis. Ya, kita perlu petunjuk dari Nabi. Petunjuk dari Nabi ini adalah petunjuk dari hadis. Ya, dari ujung rambut ke ujung kaki, apapun itu yaitu ada petunjuknya dari Nabi, termasuk menggosok gigi ada petunjuknya dari Nabi. Ya, inilah pentingnya kita mempelajari ilmu hadis ini ya supaya kita tahu apa-apa saja yang diajarkan oleh Nabi kepada kita ya selaku umat Islam. Mempelajari ilmu hadis lebih utama daripada menjalankan salat sunnah dan puasa sunnah karena mempelajari ilmu ini adalah fardu ain. Artinya adalah mempelajari ilmu hadis ini adalah kewajiban, wajib ya bagi umat Islam untuk mempelajari. Kalau tidak dikerjakan, kalau tidak dipelajari ilmu hadis ya berarti bisa berdosa ya. Sedang salat sunnah dan puasa sunnah adalah hukumnya sunnah ya, bila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, ini mempelajari ilmu hadis itu lebih utama daripada menjalankan salat sunnah. Nah, karena apa? Karena mempelajari ilmu hadis itu hukumnya fardu ain. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apa hukum mempelajari ilmu hadis, itu adalah fardu ain. Nah, kalau ditanya apa hukumnya salat sunnah dan puasa sunnah, ya sunnah hukumnya. Ya sunnah itu apa?
yaitu bila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sedangkan wajib yang fardu ain ini kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan itu berdosa. Ya. Kemudian Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ya, kita kan tahu ada mazhab fikih namanya mazhab Asy-Syafi'i. Ya, imam dalam fikih itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Juga pernah berkata, demi umurku ilmu hadis ini termasuk tiang agama yang paling kokoh dan keyakinan yang paling teguh. Ilmu ini tidak digemari selain oleh orang yang jujur lagi takwa, dan tidak dibenci selain oleh orang-orang munafik. Ya, ilmu ini hadis adalah tiang agama. Ya, kenapa ilmu hadis itu dikatakan tiang agama? Sebab tanpa adanya ilmu hadis ya kita tidak akan tahu bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana berbisnis, berhubungan baik, bermuamalah kepada sesama manusia, bagaimana caranya, bagaimana cara dalam berdagang yang diajarkan oleh Nabi. Ya, tanpa adanya ilmu hadis kita tidak akan tahu bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berpuasa, bagaimana caranya berdagang yang sesuai dengan ajaran Nabi. Ya, kita tidak tahu. Artinya ya agama ini sumbernya kita kan tahu, ada sumbernya dari Al-Quran, ada sumbernya itu dari hadis Nabi. Tidak ada di dalam Al-Quran, kita cari sumber agama kita ini dari hadis Nabi. Nah, makanya mempelajari ilmu hadis ini adalah tiang agama. Ya. Ilmu ini tidak digemari selain dari orang jujur. Artinya orang yang menguasai ilmu hadis ya itu termasuk orang-orang yang berjihad fisabilillah. Ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang lagi bertakwa. Nah, karena apa? Karena menjaga agama Allah. Kita mempelajari ilmu hadis ini ya fungsinya adalah menjaga agama kita. Ya, tidak dibenci selain oleh orang-orang munafik. Ya, kalau orang munafik ya bisa saja itu merubah ajaran-ajaran agama kita. Ya, dengan adanya ilmu hadis, ajaran agama-agama kita itu tidak bisa dirubah-rubah. Nah, karena sumbernya itu adalah hadis. Ya, ilmu yang pelajari hadis adalah ilmu hadis. Tanpa ilmu hadis ya kita tidak akan tahu ya bagaimana ya hadis itu sebenarnya, bagaimana ajaran Islam itu yang sesuai dengan sunnah. Apakah yang kita kerjakan ini sudah sesuai dengan yang dipraktekkan Nabi? Ya, fungsi caranya kita mengetahui apakah sesuai atau tidak dengan yang diajarkan Nabi, yang kita mempelajari ilmu hadis. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi kita yang untuk pertemuan yang ini adalah berkenaan dengan pengertian ilmu hadis. Ya. Tadi setelah Bapak kirimkan itu foto ya peta pikiran itu terkait dengan ilmu hadis, kemudian pembagian dari ilmu hadis, ada ilmu hadis dirayah dan ada ilmu hadis riwayah, dan itu ada pengertian masing-masing. Ya. Yang sekarang kita bahas di sini adalah pengertian dari ilmu hadis. Ilmu hadis atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan ulum al-hadis. Ulum ya terdiri dari dua kata, yaitu ilmu ulum dan al-hadis. Ya,
Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilmun yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dari perbuatan, perkataan, takril, dan sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulum hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ulama mutakaddimin, ulumul hadis adalah ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana hadis-hadis bisa tersambung hingga sampai kepada Rasul, baik dari sisi kedabitan dan keadilan periwayatnya maupun dari sisi sambung atau putusnya rangkaian rantai sanad. Ya, kita lihat di sini ilmu hadis, ulum hadis. Ya, berarti dari kata-kata ilmu hadis itu adalah terjemahan dari ulum hadis, yaitu ilmu-ilmu terkait dengan hadis. Ya, kalau kita lihat pengertian hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi. Ya, segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik itu perbuatan Nabi atau perkataan Nabi ataupun ketetapan ataupun sifat dari Nabi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi. Kalau ada ilmu yang berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan Nabi, ini dikenal dengan ilmu hadis. Ya, ini maksudnya. Kemudian ya, gabungan kata ulum hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas berkaitan dengan hadis Nabi. Ya, segala ilmu berkaitan. Jadi kita lihat itu sangat banyak cabang-cabang dari ilmu hadis. Ada ulama mengatakan ada yang 73 cabang dari ilmu hadis, ada yang kurang dari 73 cabang, ada yang lebih dari 73 cabang. Intinya apa? Ilmu hadis itu sangat banyak, mempunyai cabang-cabang ilmu hadis yang nanti kita akan pelajari lebih lanjutnya. Nah, ini yang harus kita pahami, ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi. Ya. Sedangkan menurut ulama mutakaddimin, apa ulama mutakaddimin? Yaitu ulama belakangan. Nah, ada ulama mutakaddimin, ada ulama mutaakhirin. Kalau ulama mutakaddimin itu adalah ulama yang belakangan. Kalau ulama mutakhirin ya ulama di zaman kontemporer ini. Ya, kita lihat di sini ulumul hadis itu adalah ilmu-ilmu hadis. Huwa di sini adalah ya ilmun yubhasu, ya ilmu ya yang membahas, ya ilmu yang membahas an kaifiyati, ya tentang ya bagaimana cara kaifiyat ini kan cara, ya bagaimana cara ittisalil hadis, bersambungnya suatu hadis, ya bersambungnya hadis-hadis Nabi ya hingga sampai kepada Rasulullah. Ya, artinya hadis yang kita gunakan saat sekarang ini, hadis tentang sholat, hadis tentang puasa, hadis tentang zakat, semuanya itu sampai kepada kita itu melalui jalur periwayatan, rantai periwayatan, berita secara sambung menyambung, ya yang sampai kepada generasi kita. Ya, kalau kita lihat generasi kita dengan Nabi itu sangat jauh masanya, yaitu 1500 tahun, 15 abad. Nah, kenapa hadis itu bisa sampai zaman sekarang kita? Inilah fungsi dari ilmu hadis. Hadis sampai kepada kita ini karena jasa para ulama. Setelah Rasulullah itu ada sahabat menyampaikan hadis,
Rasulullah meninggal, kemudian disambung oleh sahabat, sahabat meninggal disambung oleh tabiin, tabiin meninggal disambung kepada tabiin, sampai itu hadis itu dibukukan dan buku hadis itu dijaga, dan itu yang kita jadikan pegangan pada masa sekarang, sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ya, baik dari sisi kedobitan atau keadilan periwayatnya. Bagaimana seorang perawi itu, apakah dia dobit ya atau tidak? Yang dimaksud dengan dobit di sini adalah orang yang meriwayatkan hadis itu, ya, itu bisa memelihara hadis baik dari segi hafalan atau dari segi tulisan. Memelihara hadis itu dari segi hafalan, artinya dia hafal hadis, dia tidak lupa hadis. Ya, memelihara hadis dari segi kitab, ya, dia menulis hadis, kemudian dia jaga kitabnya. Nah, itu memelihara hadis itu ya, arti makanya yang dikatakan dobit di sini adalah memelihara hadis, ya, baik dari segi hafalan atau dari segi tulisan. Dan keadilan periwayat, dan yang dibahas di dalam ilmu hadis itu juga terkait dengan keadilan periwayat. Apakah periwayat itu adil atau tidak? Ya, adil, ya, apakah dia dapat dipercaya atau tidak? Ya, kalau dia tidak bisa dipercaya umpamanya, ya, maka hadis yang darinya tidak bisa diterima. Kalau seandainya dia berbohong, ya, hadis darinya tidak diterima. Seandainya dia jujur, maka hadisnya itu diterima. Ya, maupun dari sisi sambung atau putusnya rangkaian sanad, ya, rantai periwayatan, ya, rantai sanad. Ya, rantai sanad itu kan itu sambung menyambung beritanya, Rasulullah, sahabat, tabiin, tabiin. Itu ada yang bersambung sanadnya, yang menghasilkan nanti hadis sahih, hadis yang benar-benar berasal dari Nabi. Dan ada juga yang rantai sanadnya terputus. Ya, kalau terputus, ya, itu hasilnya itu adalah hadis lemah, yang hadis itu bukan berasal dari Nabi. Ya, kemudian ilmu hadis juga diartikan sebagai suatu ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui betul atau tidaknya ucapan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Dan dapat juga diartikan sebagai ilmu hadis adalah ilmu untuk mengetahui kaedah-kaedah yang berkaitan dengan periwayat, ya, atau sesuatu yang diriwayatkannya, yang berkenaan dengan kaedah atau dengan teori-teori berkaitan dengan hadis. Ya, dalam ilmu hadis itu sangat banyak kita mengetahui nanti ada kaedah-kaedah sanad, ada kaedah-kaedah matan. Nah, itu saja. Salam materi itu Imam Is-ad-Din bin Jamaah sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam Taqrib Ar-Rawi fi Syarah At-Taqrib An-Nawawi mengatakan, yaitu ada halaman 6, Ananda bisa melihat buku di halaman 6, ya. Ilmu hadis wa ilmu biqawanin yu'rafu biha ahwal sanati wal matni. Artinya ilmu hadis huwa adalah ilmu tentang kaedah-kaedah untuk mengetahui, yu'rafu biha, untuk mengetahui ahwal sanadi, kondisi sanad dan matan. Ya. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya ilmu hadis pengertian lain, karena kita lihat di sini sangat banyak pengertian berkenaan dengan ilmu hadis. Ini salah satunya. Ada ulama yang mengatakan ilmu hadis tentang kaedah-kaedah, tentang untuk mengetahui kondisi sanad. Ada teori-teori yang mana teori-teori ini ada aturan-aturan yang dengan aturan-aturan tersebut
dan cara-cara tersebut atau metodologi dengan metodologi tersebut kita akan mengetahui kondisi sanad dan matan. Pertanyaannya di sini, apa yang dimaksud dengan sanad? Ya, kalau sanad ini rangkaian, ya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ini adalah dari Rasulullah, sahabat, tabiin, tabiin, rawi sampai hadis dibukukan, ya rantai periwayatan dari guru ke murid, ya itu adalah dikatakan sebagai sanad. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana, yang itu ini adalah ini yang dikatakan sebagai sanad, rantai periwayatan. Kemudian matan, kalau matan itu adalah isi hadis. Ya, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat ini adalah matan. Dalam artian di sini adalah ini adalah isi dari hadis. Ya, isi dari hadis. Inilah yang dikatakan matan, isi dari hadis. Ya, sanad atau isnad jamak secara etimologi artinya adalah sandaran. Ya, sandaran. Ya, sedangkan secara terminologi adalah mata rantai atau jalan yang bersambung sampai kepada matan isi hadis yang terdiri dari para perawi yang meriwayatkan matan hadis dan menyampaikannya. Kemudian kita lanjut di sini macam-macam ilmu hadis. Ya, macam-macam ilmu hadis. Ya, ada pada perkembangannya ulama mutakhirin membagi ilmu hadis menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Kita lihat di sini ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah, yakni ilmu yang meliputi pemindahan periwayatan, perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW sebagaimana definisi berikut ini. Ya, kita lihat di sini artinya, ya ilmu yang membahas tentang pemindahan periwayatan. Ya, dari bahasanya saja kita akan mengetahui hadis riwayah. Nah, berarti ini meriwayatkan, umpama dari seorang guru, yaitu meriwayatkan hadis itu kepada muridnya, menyampaikan hadis kepada muridnya, dan muridnya itu suatu saat akan menjadi guru juga, akan menyampaikan hadis ya kepada murid, ya sama dengan obor estafet umpamanya, itu kan dari satu orang ke orang yang lainnya, ya seperti itu. Ya, seorang perawi itu menyampaikan hadis kepada muridnya, yang murid ini suatu saat menjadi guru, akan menjadi guru dan menyampaikan kepada muridnya. Dari Rasulullah sumber pertama hadis itu menyampaikan kepada sahabat, kemudian sahabat menyampaikan ke generasi selanjutnya, yaitu generasi tabi'in, dan kemudian generasi tabi'in menyampaikan ke generasi selanjutnya, riwayat tabi'in. Nah, ini dikatakan ilmu hadis riwayah, sekedar menyampaikan ilmu, sekedar mentransfer ilmu, mentransfer hadis, memindahkan perkataan Nabi dari sahabat memindahkan perkataan Nabi itu kepada tabi'in, ya, dan lain-lain. Ya, berita secara berantai, hanya sekedar menyampaikan ini dikenal dengan ilmu hadis riwayah. Ya, ilmu hadis yang membahas tentang pemindahan periwayatan, paham segala sesuatu yang disandarkan Nabi, ya, baik perkataan, perbuatan atau ketetapan, ya, sifat jasmani, tingkah laku, cara teliti atau terperinci. Ya, dari definisi di atas itu dipahami bahwa ilmu hadis riwayah pada dasarnya adalah membahas tentang cara periwayatan, pemeliharaan dan penulisan atau pembukuan hadis. Ya,
Objek kajian ilmu ini hadis riwayah adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup satu, cara periwayatan hadis baik dari segi penerimaan dan demikian juga dari cara penyampaian dari seorang perawi ke perawi lain. Artinya bagaimana cara menyampaikan dari guru ke muridnya, dari sahabat bagaimana menyampaikan hadis ke tabi'in, cara periwayatan hadisnya ini adalah bagian dari ilmu hadis riwayah. Kemudian itu ada dua, cara pemeliharaan. Seorang guru itu juga harus memelihara hadis. Kalau cara pemeliharaannya itu kan ada dua. Ini yang dikenal dengan dobit. Ada dobit fil hifzi, ada dobit fil kitabi. Cara memelihara hadis itu dari segi hafalan. Seorang guru memelihara hadis dengan hafalannya, seorang murid memelihara hadis dengan hafalannya, seorang sahabat memelihara hadis dengan hafalannya, seorang tabi'in memelihara hadis dari segi hafalannya. Begitu juga dalam hal cara memelihara hadis itu ada dalam hal bentuk penulisan atau dalam hal bentuk pembukuan hadis ini. Seperti yang kita yang ada yang di zaman kita ini, kitab hadis, contoh kitab Sahih Bukhari. Ini bentuk pemeliharaan hadis, yaitu dengan cara pembukuannya dalam bentuk kitab Sahih Bukhari. Yaitu persamaan dengan dimulainya periwayatan dengan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi. Kenapa menaruh perhatian tinggi? Karena hadis ini merupakan sumber hukum kedua agama Islam. Tidak mungkin Islam ini akan berjalan tanpa ada sumber. Di antaranya adalah sumber dari hadis ini sendiri. Kita tidak akan bisa sholat kalau tidak ada hadis Nabi, karena tidak akan mengetahui bagaimana tata cara sholat. Mereka berusaha untuk mempelajari hadis-hadis Nabi dengan cara mendatangi majelis-majelis Nabi serta mendengar menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan Nabi. Demikian periwayatan dan penelitian hadis Nabi berlangsung hingga usaha penyempurnaan hadis secara resmi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Artinya di sini hadis kitab hadis yang kita terima sekarang ini karena jasa para ulama, sahabat, tabi'in, Sya'rawi sampai Bukhari, ada Muslim, ada Ibnu Majah, ada Nasa'i, semuanya itu adalah memberi hadis. Kalau kita mempelajari cara pemeliharaan hadis tersebut, ini dikenal dengan ilmu hadis riwayah, masuk dalam objek kajian ilmu hadis riwayah. Kemudian kita lihat di sini manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah. Manfaatnya menjaga dan memelihara hadis Nabi dan menghindari kesalahan periwayatan dan penyampaian. Jangan sampai ada kesalahan dalam hal periwayatan hadis. Sebab yang dijaga ini adalah hadis Nabi. Kalau seandainya salah dalam penyampaian, otomatis bisa agama Islam ini jadi kacau jadinya, karena sumbernya salah. Maka sumber inilah hadis ini yang dijaga agar ajaran-ajaran agama Islam ini terjaga. Karena kita ketahui, karena banyak dari ajaran agama Islam itu banyak terdapat pada hadis Nabi. Kemudian ilmu hadis merupakan perantara dan media atau kesempurnaan kita dalam mematuhi dan mengikuti Rasulullah serta melestarikan ajarannya. Disinilah letaknya ilmu hadis riwayah ini. Antara kita dengan Nabi itu kan 15 abad, sangat ribuan tahun, 1,5 abad lebih, bukan 1,5, tetapi 15 abad lebih jarak kita dengan Nabi. Tetapi pesan-pesan Nabi dapat kita terima sekarang dengan adanya ilmu hadis riwayah ini.
penyusun kitab hadis ilmu riwayah. Ya, penyusunnya adalah Imam Az-Zuhri, dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah. Dalam sejarah perkembangan, dia dicatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Usaha penghimpunan, penulisan dan pembukuan hadis secara besar-besaran terjadi pada abad ketiga yang dilakukan oleh ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan lain-lain. Kitab hadis tersebut menjadi rujukan utama para ulama. Kemudian setelah itu ilmu hadis tidak banyak lagi berkembang. Ya, kita lihat di sini yang penting yang sering masuk ujian di sini adalah kitab ilmu hadis riwayah yang pertama itu adalah siapa yang mempeloporinya. Yaitu kita jawab di sini Imam Az-Zuhri. Ya, sekian dulu ya pembahasan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya itu pada pertemuan selanjutnya adalah berkenaan dengan ilmu hadis diraya. Itu saja dari Bapak. Kalau ada salah dan janggal Bapak minta maaf, dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.